suaranya supaya nggak jadi fitnah nantinya. Karena ini kan bahasanya bahasa hati. Karena nggak kedengaran dari luar juga nggak jelas. Ini yang mau dengerin ya masih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya Allah yang maha baik, maha sempurna kebaikannya, mengaruniakan kepada kita kebaikan yang berlimpah. Semoga dengan waktu yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, dan mudah-mudahan kebaikan itu menjadi jalan Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjadikan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini butiran-butiran hikmah yang bisa menuntut kita kepada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memahami bahwa syaitan itu tidak pernah berhenti dalam rangka dia menyesatkan kita. Ya. Itu tuh harus paham, syaitan itu berjuang untuk bagaimana supaya kita tersesat. Jadi nggak bisa kita main-main dalam hidup kita. Nggak ada yang namanya kita aman dari pengaruh syaitan. Pasti syaitan itu akan berusaha untuk bagaimana agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar batin kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat bertaqarrub ila Allah. Nah, inilah yang harus jadi perhatian bagi kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita ini, ta'lim yang singkat ini, dengan kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah membentengi kita dari pengaruh-pengaruh syaitan dan mendekatkan kita kepada kepahaman, kemudian tergerak hati kita untuk sadar dan melakukan apa yang mestinya kita lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina umratin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min ardin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
baik itu akan menuntun kita pada sesuatu yang akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, tidak mendapatkan penilaian terbaik dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan. Maka disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, haddun nafsi fil maksiyati dhahirun haliyun wa hadduha fit ta'ati batinun hafiyun alaihi wa mudawatu ma yakhfa sahbun ilajuh. Maka disampaikan andil itu peran, ya, peran daripada nafsu dalam perbuatan maksiat itu jelas. Jadi kita udah tahu kalau nafsu dalam urusan maksiat itu kita bisa ngerasain. Pokoknya yang bawa nikmat itu gitu, ya. Nah, sedangkan andilnya dalam perbuatan taat itu justru nggak kelihatan, samar, ya, tersembunyi. Nah, mengobati yang tersembunyi itu amatlah sulit. Jadi kita harus hati-hati dengan peran samar nafsu dalam ketaatan kita. Ini taat ini niatnya untuk apa nih? Apa itu pengen ujung-ujungnya kita mau capek sesuatu yang bisa melebihi orang lain sehingga kita dipandang oleh orang lain. Apakah niat kita memang ada target nih, kalau sampai seperti ini saya mau seperti ini. Jadi ada sesuatu yang lain yang diinginkan oleh keinginan hawa nafsu kita, ya, sehingga dia menjadi taat. Maka disampaikan dalam terjemahan hikam ini, adil nafsu dalam maksiat, contohnya seperti zina, ini amat jelas, yaitu bagaimana ia menikmati kemaksiatan tersebut, ya. Tujuan setan apa? Supaya kita menikmati. Karena kalau udah menikmati, kita nanti akan hancur, akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengkinya setan, ya, kepada kita sampai seperti itu. Kemaksiatan tersebut, dan nafsu ini tidak pernah memintamu untuk melakukan maksiat, enggak. Ayo maksiat aja, enggak. Tapi dia mengarahkan kita untuk menikmati sesuatu yang tidak diridhoi Allah, gitu, ya. Kecuali untuk menikmatinya sehingga engkau akan mengalami bencana dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sementara itu andilnya si nafsu ini dalam ketaatan itu samar dan tersembunyi, ya. Tidak bisa dilihat kecuali oleh para pemilik mata batin. Hal itu dikarenakan ketaatan merupakan perkara yang sangat berat. Maka nafsu akan berupaya bagaimana supaya ketaatan kita pudar, ketaatan kita luntur, atau tidak mendapat apa-apa. Taat tapi tidak dapat apa-apa. Dari mana dia maksudnya? Dari dunia kita dipuji oleh makhluk, dari berharapnya kita kepada sesuatu selain Allah. Itu harus tuh, ya. Jangan-jangan kita sholat berjamaah, ada sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan dari selain Allah. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Maka perbaharui niat itu sangat penting dalam rangka apa? Membersihkan hati kita, amal-amal kita dari segala sesuatu yang merusak hati dan amal itu sendiri, ya. Jadi apabila nafsu menyuruhmu melakukan ketaatan, ya, ini yang nyuruh nafsu nih, ada dorongan dari keinginan pengen ini, pengen itu lah. Engkau tidak akan pernah mengetahui perannya di dalamnya kecuali setelah diteliti dan diamati secara kasat mata. Nafsu seakan-akan terlihat berperan menggiringmu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun di balik itu sebenarnya nafsu ingin membuatmu berharap pada penghargaan manusia dan membanggakan kesolehanmu di hadapan orang banyak. Kita kalau bicara kepengennya kita derajatnya seolah-olah orang pengen orang tahu derajat kita. Kita kalau bicara kita seolah-olah kepengen tahu keilmuan kita ini udah setinggi apa. Padahal kita cuma copas-copas doang. Apa sih yang kita harapkan dari pujian makhluk? Orang yang seperti itu lelah, letih jiwanya. Orang yang seperti itu seperti menuhankan pujian makhluk. Menuhankan pujian makhluk itu adalah kesirikan yang besar.
dia dengan dirinya, bukan sibuk dengan Allah. Orang yang kepengen dipuji makhluk itu sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki topengnya, memperbaiki kata-katanya agar dihargai. Capek orang seperti itu, ya. Maka dari itu, barang siapa yang menilai diri sendiri, mengevaluasi dan memerhatikan suara hatinya, akan tampak baginya kebenaran tentang hal itu. Ya, ya sarannya itu tadi, kita rajin-rajin hadiri majelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, dekat dengan guru. Ya. Guru mah harus banyak punya guru, jangan satu. Ya. Orang-orang dulu tuh guru-gurunya sampai 300-an gurunya. Kita mah saat ini kadang-kadang nggak pernah dikunjungi. Gitu. Benar nggak? Ini kayak udah mapan banget gitu ya tentang hal itu. Ya. Mengobati sesuatu yang tersembunyi, ya seperti tadi, ya. Peran nafsu di dalam amal kita, di dalam kolbu kita. Mengobati sesuatu yang tersembunyi atau menghilangkan peran-perannya yang tersembunyi amatlah susah, karena membutuhkan ketelitian, membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ada orang yang bisa mengoreksi hati kita, yang menjadi bengkel hati kita. Kita ada guru yang bisa memberikan ilmu, tapi juga harus ada guru yang bisa mengontrol batin kita nih. Dalam kondisi apa nih batin kita? Dia tahu nih tentang kondisi batin kita. Guru kita senantiasa silaturahim, ya. Cari tahu. Kalau bisa mah dekat sama guru yang seperti itu, tanya apa nasihat untuk saya guru. Nanti dari Allah langsung ditransfer. Kalamnya Allah masuk kepada guru kita. Kalau kita dari hati kepengen dinasihatin, guru juga akan sangat menghargai, dan dia memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Maka yang sampai kepada kita adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jarang ketemu guru dengan nasihat. Tapi kalau guru nasihat baru kita apa? Tapi kita nasihat pribadi, tetapi guru nasihat kita dulu, itu dia akan minta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah yang akan memberikan. Kalau Allah masuk ke dalam diri sampai kepada kita sesuai yang kita butuhkan. Ya. Maka pemilik mata batin mencela diri mereka sendiri jika cenderung kepada salah satu ibadah. Ya. Kemudian mereka meneliti sebab mengapa mereka cenderung kepada ibadah itu. Jika itu dikarenakan peran nafsunya, mereka akan meninggalkannya atau mengobati nafsu mereka saat melakukannya agar benar-benar tulus dan ikhlas karena Allah. Ada orang yang begini, saya kalau sholat di rumah bisa khusyuk, tapi kenapa kalau sholat berjamaah malah kayaknya ada riak di dalam hati? Akhirnya dia kagak berjamaah. Di bener apa salahnya? Bener apa salah? Itu yang bisa menilai batinnya. Maka kita tidak boleh melihat orang yang selalu sholat di rumah, ya, itu dengan celaan. Justru sebaliknya, bisa jadi kita yang sholat berjamaah ini masih terkontaminasi oleh sifat-sifat ria, ingin dipuji. Mending kita yang mengintrospeksi, mengevaluasi, bermuhasabah diri kita dibanding kita mengomentari apa yang diperbuat orang lain. Kalau kita sudah ngajar, besok ini kita ngajak, dia nggak mau juga, ya sudah, ya nggak? Karena bisa jadi amal dia juga lebih baik daripada amal kita. Dan kita nggak selalu mantau dia. Mungkin ada amal-amal kita yang tidak baik, amal dia justru yang paling baik. Ya. Amal dia misalkan bersedekah, amal dia kalau kerja dia berjamaah di tempat sholat, dia cari tempat yang betul-betul bisa menghantarkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sedang melakukan sholat. Tapi kita kadang-kadang habis sholat juga kita menggunjing, betul nggak? Kadang-kadang kita lihat orang tuh itu kalau pernah sholat itu padahal rumahnya dekat banget loh, komentarin orang, habis tuh amalnya. Amal kita habis tuh yang berjamaah buat cuman bergibah aja belum cukup tuh buat nutupin kegibahan kita kepada seseorang. Nah, ini terjadi pada seorang yang nafsunya ingin pergi berperang di jalan Allah. Namun kemudian setelah ditelitinya, ternyata nafsu itu berperang untuk tujuan mendapat istirahat dari letihnya perjuangannya.
udah capek, akhirnya udah mati dan sekalian tembak akhirnya, lari tanpa senjata, tanpa menembak, akhirnya tembak mati. Itu nanti pas diteliti ternyata dia itu karena letih dari berperang, udah lelah. Nah itu pun masih masuk dalam kategori bukan tertuju kepada Allah jihad. Ya. Nah ini setiap hari orang itu berkali-kali membunuh nafsunya dengan cara menahan hasratnya, hingga akhirnya nafsu menginginkan tuannya itu mati langsung, ya langsung mati. Ya kita dicapeknya naas banget kita, tapi kemudian kita kelelahan, udah kayaknya udah nggak sanggup lagi hidup dah, kayaknya udah capek. Nah itu tuh perjuangan yang udah sekian lama, di penghujungnya itu dia kalah dalam berserah diri. Dia berserah diri kepada nafsunya. Udah akhirnya tenggak, itu sesuatu yang menyebabkan dia akhirnya anfal, akhirnya dia wafat. Nah itulah banyak terjadi, bukan sedikit yang seperti itu. Ya udah katanya dia udah sholat, udah doa, udah, tapi kayaknya Allah nggak nolong. Ini mungkin azab dari dosa-dosa masa lalu. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Di penghujungnya akhirnya su'ul khotimah. Itu tidak sedikit orang yang seperti itu. Dan kita pun kadang hinggap dalam kehidupan kita, ya seolah-olah ingin. Nah mungkin bukan kita masih kuat. Istri kadang-kadang, ya kan, udah kagak tahan dengan keadaan, ya akhirnya dia putus asa. Kita harus tahu, dan itu tanggung jawab kita itu sebagai suami. Ya. Maka hingga akhirnya nafsu menginginkan tuannya mati langsung. Dengan demikian ia akan beristirahat selamanya. Kemungkinan lain setelah diteliti, ternyata nafsu itu berperang hanya agar didengar orang-orang bahwa ia mati syahid, sehingga menjadi mulia di mata mereka. Ia juga ingin disebut-sebut sebagai orang yang rela mati. Oleh karena itu ia memilih meninggalkan perang demi mendapatkan keinginannya itu. Terkadang seseorang memiliki semangat dan merasa nikmat pada satu macam ibadah yang tidak didapatkannya pada jenis ibadah lain. Hal itu tidak lain karena keuntungan nafsu di dalam ibadah itu lebih besar daripada dalam ibadah lainnya. Jadi banyak orang muji nih, kalau saya ibadah ini, kalau saya umroh, kalau saya haji, itu cepat banget saya karirnya naik. Nah itu dia udah lain tuh, ya kan? Jadi saya kalau pesannya juga dihargai. Kalau saya ceramah juga, kiai haji, misalkan gitu, ya kan? Ada tuh keinginan seperti itu, maka tuh batal semuanya, ya. Hajinya batal, umrohnya batal, ya. Maka kalau sesuatu yang sudah kita lakukan menyebabkan kita berharap daripada pujian makhluk, bahwa sesungguhnya itu adalah menuhankan pujian makhluk, dan itu adalah suatu kesyirikan yang nyata. Kita berhati-hatilah dari kondisi seperti itu. Kadang-kadang hati ini kalau nggak sering-sering kita periksa, itu kita condong, kita nggak merasa tuh hati lagi condong ke sesuatu selain Allah. Kadang kita lambat untuk membalikkan hati itu, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian acuh lagi tuh, istighfar lagi kepada Allah, wajahku wajah dan dari kata sama Allah. Ibadah begitu tiap sehari kita bisa baca berapa kali? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Udah hidup mati semuanya untuk Allah, pengorbanan semua untuk Allah. Bohong kata Allah, kazabta. Ya, ternyata ada sesuatu dari sholat kita yang diinginkan oleh kita. Ada sesuatu dari sholat berjamaah kita yang kita inginkan, yang kita bahagia ketika dipenuhi. Ya, maka nanti ketika datang kepada Allah, disuruh kita itu untuk menemui orang yang pernah memuji kita dan kita senang gara-gara pujian. Dapatkah dia memberikan pahala, kata Allah? Kita udah malu, kemudian kita juga ketakutan, kita juga sesek, kita menyesal, semuanya ada di situ ngumpul bareng-bareng. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka terkadang seseorang memiliki semangat dan merasa nikmat pada satu macam ibadah yang tidak didapatnya pada jenis ibadah lain. Jadi kita concern aja di ibadah itu, gitu ya. Karena apa? Ini justru saya dihargai di sini nih. Itu kan berarti kan ada lain tuh. Yang diharapkan penghargaan manusia. Sementara ibadah-ibadah yang sebetulnya menuntut dia pada keikhlasan,
tidak dia lakukan. Banyak hal-hal yang tidak kelihatan seperti tahajud. Tahajud juga berbeda orang tahu. Puasa Senin Kamis, ya puasa yang itu kan antara dia dengan Allah, tapi dia jarang kerjakan. Ini hal-hal yang semestinya kita balik, sesuatu yang sering kali ya dan berpeluang orang tidak tahu, maka lakukan hal itu sebagai apa? Melatih keikhlasan diri kita. Ya. Beda nih antara sholat di sini di masjid dengan sholat di rumah. Beda. Sholat di rumah kita kadang-kadang kagak pakai doa lagi, kadang-kadang langsung robana hatinya langsung cabut, gitu kan. Tapi di sini kita bisa zikir. Nah ini juga harus dikoreksi nih. Jangan-jangan memang kita ketika di sini ada sesuatu yang kita kepengen orang lain tahu gitu tentang amal kita. Giliran sendiri kita cepat-cepat sholatnya. Ini juga bacaannya coba. Kalau di sini bacaannya mungkin bisa ikut imam. Imam baca al-a'la. Sabihi isma rabbikal a'la. Pasrah tuh. Ini di dalam baca jangan nih. Gitu. Di rumah balik lagi ke alam nasr lagi, balik lagi ke kuliah lagi, balik lagi ina apa ina, terus balik di situ tuh, balik situ. Benar nggak? Kata malaikat nih pasti kalau sholat di rumah baca ini doang nih dua nih, benar nggak? Balik nggak kayak gitu? Iya. Tapi dari andalannya sholat apa yang paling sering dibaca? Yang paling panjang tuh paling alam nasr, iya, benar nggak? Belakangannya paling kulhu ina koina. Tapi kira di sini mah lewat tuh pasrah. Tapi kayak berjuang banget. Ya Allah, ini apa namanya? Kepanjangan ini bacaan imam, masya Allah. Begitu sholatnya surat, ngambil potongan surat. Gitu. Udah sampai angin itu gitu. Angin pada jangan panjang lagi, jangan panjang nih. Masa begitu ada orang sholat? Udah. Mulus lagi terus kayak ngomong aja. Ada kayak gitu. Bukan kita mengada kayak gitu. Ngapain itu? Ya. Nah, maka perhatikan itu. Ya. Orang-orang yang memiliki mata batin, dia akan beralih dari kecenderungan nafsunya kepada hal yang lain. Dia bisa tuh. Makanya kalau bahasa saya tuh memahami karakteristik daripada gangguan syaitan. Kalau saya bahasanya seperti itu. Karena karakteristik gangguan itu sebetulnya nyata dalam pikiran kita. Cuma kita kadang-kadang malas banget untuk mengamati, meneliti, ya, memahami. Jarang banget kita punya keinginan untuk apa sih ini mau setan. Kok sehingga itu jadi malas. Teliti. Kenapa kita tadinya jam-jam segini harusnya kita ada di masjid, tapi kita rebahan. Teliti itu. Apa sih ini? Kok bisa sih saya jadi rebahan nih begini? Begitu azan saya agak bangun diam aja, sampai lewat itu azan, sampai komat, kita masih di rumah aja. Kritik tuh apa tuh maunya setan tuh? Jangan diikutin. Nah, macam-macam berkata, ya ketika berkata berpeluang ini ada, wah ini merendahkan saya nih kalau gitu. Kita nih kepengen nih ngebales. Nah, itu setan lagi bergerak tuh untuk memberikan materi-materi atau data-data tentang bagaimana ngebales yang paling keren. Betul kan? Setan tuh kadang-kadang kita kagak mau tuh meneliti dan kita ngikutin aja terus. Ya, kesel ngikutin. Di motor lagi jalan disalip orang. Ada setan nggak di motor? Kalau kita disalip tuh kadang-kadang. Ada setan. Segala macam keluar itu. Dikejar kalau nggak dilewatin juga. Siapa itu? Kalau kecelakaan gimana itu? Mati dalam keadaan Rasulullah mati dia tuh gitu. Kita tuh banyak banget hal-hal yang sebetulnya kita berada di persimpangan jalan tapi dijorokin sama setan ke kiri. Ada di persimpangan jalan lagi harusnya ke kanan, dijorokin lagi sama setan ke kiri. Sering tuh kayak gitu. Dan sehari itu bisa ribuan tuh kayak gitu. Ya, kalau kita amati. Nah sekarang kita ini pengikut siapa? Kalau kita nggak teliti. Kalau kita nggak teliti, kita nggak memahami, ya udah kita jadi kayak pasrah aja nih dia. Setan tuh ngarahin terus kita. Setan udah merendahkan kita. Setan udah mempecundangi kita. Dia mau pasti ngikut. Gue mah kagak
susah-susah nggak usah butuh yang lain, gue sendiri juga bisa nanganin dia. Kadang gue diamin juga dia nyungsep sendiri. Betul. Nah, makanya di sini kita harus perhatiin sama sekali itu peran nafsu itu di dalam ketaatan. Maka yang paling mesti banyak kita istighfarkan dosa-dosa kita yang jelas itu dosa maksiat atau dosa ketaatan yang sering diistighfarkan harusnya. Yuk. Dosa maksiat mah sekali doang juga cukup. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan hamba, astagfirullah, aja cukup. Tapi dosa kebaikan itu jarang diistighfarkan. Dari mulai niatnya, dari mulai mengikuti atau tidak dari ajaran Rasulullah, terus kemudian dari menjaga itu supaya utuh amal itu sampai kepada Allah. Kadang dimasukin riya, dosa nggak kalau riya? Banyak. Kemudian tidak berserah diri, tidak tawakal kepada Allah setelah ikhtiar. Ya, padahal ikhtiar itu ibadah. Tapi kita kadang-kadang tidak berserah diri, tapi kita mengandalkan ikhtiar. Maka dosa daripada ketaatan itu lebih banyak berpeluang mengantarkan kita kepada sesuatu yang membuat kita menjadi terpedaya, membuat kita masuk ke dalam keburukan. Maka harus lebih banyak istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dari amal-amal hamba yang hamba lakukan, dari sholat hamba yang mungkin tidak hadir ketika sholat, dari rukunnya, dari gerakan yang mungkin terlalu cepat tidak tumaninah. Ya Allah, ampuni sholat hamba yang masih kadang-kadang pikiran-pikiran dari luar itu masuk ke dalam sholat hamba. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, andaikan sholat hamba tidak tertuju hati hamba kepadamu. Ya Allah, ampuni dari kalimat-kalimat yang mungkin salah dalam pengucapan, dalam segala macam banyak yang dosa ketaatan ini banyak sekali dimasuki oleh nafsu, sehingga kita harus hati-hati dalam berbuat ketaatan, ya. Sehingga apa? Agar apa? Agar kita mendapatkan apa yang benda-benda kenapa dia bisa seperti itu? Itu nggak sedikit orang yang seperti itu, ya. Maka iri yang paling baik itu iri terhadap keistiqomahan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh iri. Tapi kalau untuk kebendaannya janganlah kita iri. Kalau iri terhadap kebendaan atau kepemilikan atau kemelekatan terhadap dunia, nanti kalau Allah kabulkan apa yang kita pengen, kita nggak bisa menjaga, kita nggak bisa aman. Yakin nggak kita bisa amanah? Coba, yakin nggak? Nah, kecuali memohon kepada Allah agar menjadi jalan rezeki buat sebanyak-banyaknya
Diberi nggak kalau kita minta witir? Diberi.